Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riki Rudiat, mahasiswa tingkat 4A, NIRM 0411170925, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Untuk memulai laporan hasil praktikum konservasi tanah dan air ini, saya mengawali dari keadaan umum wilayah Rancakalong. Data diambil dari BPS tahun 2019, bahwasannya daerah Rancakalong didominasi lereng dengan ketinggian rata-rata 825 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan per tahun 1951 mm. Dan penggunaan lahan pertanian yang didominasi oleh sawah dan tegalan, di mana sawah 25% dan tegalan 34%, serta hutan rakyat sebanyak 8% dari luasan lahan. Kegiatan praktikum dalam mata kuliah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu observasi terhadap pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Yang kedua adalah mengulas video tentang pengolahan tanah. Untuk yang pertama akan saya bahas mengenai observasi pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Tahapan pengolahan tanah yang saya observasi ini dibagi menjadi 5 tahapan, di mana tahapan pengolahan yang dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong dengan menggunakan tenaga manusia ini yang pertama berupa perbaikan pematang atau galengan dan saluran, sesuai dengan gambar yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pencangkulan. Yang ketiga, pengairan petakan sawah sebelum dibajak. Yang keempat, penggaruan. Penggaruan ini bisa terlihat di gambar yang kedua. Itu lahan yang sudah digaru dan akan diratakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah perataan. Nah, perataan ini sudah seperti yang dilihat di gambar yang ketiga, di mana memang lahan sudah rata dan sudah siap untuk ditanami. Seperti itu. Kemudian berkaca dengan observasi yang kedua mengenai kebutuhan dan biaya tenaga kerja ini, yang saya dapat dari hasil wawancara dan observasi saya, bahwasannya biaya pengolahan tanah sampai siap tanam di Kecamatan Rancakalong ini sebesar Rp12.000 per bata, atau kurang lebih Rp857 per meter persegi, sehingga kalkulasi jumlah per hektar adalah sebesar Rp8.400.000 per musim tanam bila menggunakan tenaga manusia dalam kegiatan pengolahan tanahnya. Kemudian untuk tugas praktikum selanjutnya atau tugas yang terakhir dalam konservasi tanah dan air ini berupa mengulas atau mereview dari 3 video YouTube yang diserahkan dalam penugasan. Untuk yang pertama, video dengan judul Pertanian dengan Pertanian Konservasi, menggambarkan diseminasi penerapan pertanian konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Prinsip pertanian konservasi yang diperkenalkan berupa pengolahan tanah seminimal mungkin, penutupan permukaan tanah sepanjang tahun, dan rotasi tanaman. Serta fokus utama konservasi yang diperkenalkan adalah mengurangi intensitas pembakaran hutan, menjaga kelembaban, dan mengurangi pembongkar balikan tanah. Hasil dari pertanian konservasi ini, petani-petani di NTB ini mendapatkan keuntungan yang berlipat sampai dengan 1-2 kali lipat dari hasil sebelumnya. Mereka pun merasakan dampak tersebut sehingga adanya peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya video kedua dengan judul Cara Mengolah Lahan Gambut, liputan TPRI menceritakan cara mengolah lahan gambut. Berupa tahapannya, yang pertama membentuk tanah menjadi guludan dengan menggunakan cangkul supaya lahan tidak tergenang, aerase dan drainase bagus. Kemudian yang kedua menambahkan pupuk kandungan P2O5 untuk memicu perakaran dan menambah pupuk organik. Kemudian yang ketiga menambah kapur pertanian. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar tanah lahan gambut ini lebih subur, karena pada dasarnya menurut ulasan dari video ini, lahan gambut ini berpotensi sangat baik untuk lahan pertanian, tapi harus menggunakan tahapan-tahapan atau
cara-cara atau trik-trik yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Dia juga mengulas bahwasannya memang petani kita belum paham terhadap hal tersebut sehingga untuk lahan gabut ini masih sedikit yang menggunakan atau menerapkan sebagai lahan pertanian. Serta video yang terakhir atau video yang ketiga dengan judul budidaya padi organik dengan metode SRI atau System of Rice Intensification, mengulas penerapan budidaya padi dengan metode SRI atau teknologi budidaya ini dengan spesifikasi lokasi dengan berbasis kearifan lokal. Tujuannya untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, membudidayakan tanaman secara alami, meningkatkan siklus biologi dan ekosistem, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang, menghindarkan segala bentuk cemaran akibat menerapkan teknik pertanian, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air, serta mengurangi masalah erosi akibat pengolahan tanah intensif dan meningkatkan peluang pasar. Pada dasarnya budidaya padi organik ini dengan metode SRI memang sudah dengan luasan yang cukup luas atau sudah masuk ke DEMPAM. Maka dari itu sangat penting menurut pandangan saya bahwa pemerintah itu membuat klaster-klaster yang jelas. Klaster di sini memang tidak harus mewajibkan petani budidaya dengan ketentuan karena pada dasarnya pertanian itu sesuai dengan kebebasan masing-masing. Namun pemerintah harus memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat sehingga jangan sampai adanya perbedaan harga yang cukup jauh, kemudian fluktuasi dari harga pun cepat berubah. Mungkin seperti itu ulasan yang bisa saya tanggapi dari video-video yang telah saya baca ini. Demikian pemaparan saya terkait dengan laporan praktikum konservasi tanah dan air. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya serta seluruh stakeholder dari pemerintah daerah khususnya Kecamatan Rancakalong yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Sebelum menutup hasil dari presentasi saya ini, saya mengutip dari Sophocles 400 sebelum Masehi dalam buku Diffusion of Innovation Roger, bahwasannya seseorang harus belajar dengan melakukan hal itu. Karena meskipun Anda pikir Anda mengetahuinya, Anda tidak memiliki kepastian sampai Anda mencobanya. Pemahaman yang saya dapat dari uraian tersebut bahwasannya pembelajaran dari mahasiswa itu tidak terbatas dari teoritis, tapi harus pada praktisi, di mana teori-teori yang didapat itu bisa diberikan sampai diaplikasikan oleh masyarakat sehingga ilmu yang didapat dari perguruan tinggi ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya dan mohon maaf bila mana banyak tutur kata yang menyinggung dan penyampaian yang tidak tepat akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.